Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniyan wa salisan littaqwiyah wattiba'an lil mutaqaddimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra atau kama qala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kalian untuk selama-lamanya, mendapat kasih sayang Allah untuk selama-lamanya, dan keberkahan juga untuk selama-lamanya. Itu bila diterjemahkan. Setuju nggih? Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina al-hasanah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul Fadil, ma'asyira al-asatid wal ustadzat, ma'asyira al-masyayikh wal masyahat, ma'asyira al-walidin wal walidat lil aulad wat thalab wat talibat, para sesepuh bini sepuh, haji sepuh, para alim, para asatid, para ustazat, para bapak, para ibu, para santri, para siswa, para peserta didik. Wabil khusus yang disepuhakan, yang dituakan Bapak Ketua Yayasan Rojaul Ummah, Bapak Haji Eko Srianto. Alhamdulillah sehat walafiat, panjang umur, fitaatillah, istiqomah semoga. Hari ini dalil riyen jenengan Pak ya, kersane usahanya itu nanti betul-betul jenengan tambah mantap. Ada sebuah hadis yang jarang diungkapkan oleh ulama. Idza aradallahu bi'abdin khairan saqahu fi hidmati ibadihi atau kama qala Rasulullah. Ketika seseorang menghendaki baik kepada hambanya, maka dia akan dituntun oleh Allah untuk menjadi pelayan umat. Setuju Pak ya? Insyaallah. Ini jarang Pak yang membawakan, jarang. Insyaallah nanti kalau ada season kuesioner atau tanya jawab, insyaallah kalau sebetulnya monolog itu mboten patek lancar Pak. Kalau dialogis insyaallah kalau lebih siap. Kapanpun dan dimanapun dialogis lebih siap. Sebetulnya begitu. Nggih, punten. Bapak Muhsin SM MSI, semoga barakallah fi hidmatihi wa fi sairi sa'i. Insyaallah Bapak pengawas Bapak Muhammad Nabhan Ulin Nuha niki tepange mun dangu Pak ya. Padha tuwa nih. Alhamdulillah ya. Tuwa ini bahasa Arab Bapak ya. Waktu takwa, waktune takwa. Ya. Teng ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Itu ayat tentang orang harus segera sadar ketika semakin tua. Nggih. Nanti ada ceritanya Pak insyaallah. Jenengan nyuwun generasi Quran iki. Setiap menit, setiap detik, setiap nafas ada ayatnya apa ada gitu. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Mungkin akan saya jelaskan Quran tentang orang naik haji pakai kapal terbang. Ya, alat transportasi.
tentang apa lautan terbelah menjadi dua, gunung berjalan berlahan-lahan di belahan bumi ini. Bahkan dikatakan benua Amerika dan Afrika dulu bersatu tapi sekarang berpisah terlalu jauh ya. Sedaya insyaallah. Ngapunten Pak nggih nyambi. Ya para asatid, para ustadzat, Bu Hesti kalau engkang dados kepala PAUD, Mas Lisa niki, Mas Lisa Umami yang energik, muda, kurus tapi insyaallah awet Mas ya. Jangan gemuk-gemuk Pak ya. Ngapunten kalau gojlok ngeten ndak apa-apa ya. Itu begitu. Memang begini. Jadi Kanjeng Nabi sendiri itu wayamzahu wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhullahu taala wa yardah. Kanjeng Nabi tidak serius terus, enggak, ada guyonnya Pak, ada senyumnya. Maka di majelis ini jenengan harus senyum. Ketika saya datang dari awal sampai akhir kok jenengan tidak bisa senyum, saya yang salah. Karena ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan temanmu adalah sedekah. Tetapi kalau salah langkah, salah tempat maka jadi fitnah. Betul ya? Istri orang kita senyumi di jalan tiba-tiba. Ini jadi apa? Fitnah, berbahaya, gitu. Ya, itu begitu ya. Jadi ini bahasan. Ya, kalau niki berdiri tapi insya Allah nanti duduk. Ini ada ayatnya Pak. Dari yang berdiri dan duduk sama-sama ada ayatnya. Sama-sama ada dalilnya. Ngapung gitu? Sekarang dalilnya yang pidato berdiri dulu. Ya. Nah, ini katanya Qur'ani kan ya? Insya Allah. Dalilnya berdiri, makna pidato harus berdiri. Dalilnya khotib Jumat berdiri Pak ya. Nah, khotib Jumat berdiri. Tapi kalau orang apa setelah sholat wiridan atau doa kebanyakan duduk. Kalau Indonesia Raya berdiri. Ya, kalau hormat Sang Merah Putih berdiri. Kalau Indonesia Raya duduk dosa enggak? Ketika tampaknya enggak ada dalilnya kalau duduk dosa. Gitu. Itu begitu. Itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pidato itu berdiri. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Nanti diujikan dihafalke dulu. Ya. Wahai orang yang pakai disar. Disar itu pakaian luar, Pak. Mengapa kula kesini mau jaketan? Apa? Pakai jas. Karena kula kecil mboten pede, Pak. Jadi niki ngaten satu ya. Ini disar namanya. Ini syiar. Alaikum bid-disyari, alaikum bisyiari wad disar. Hendaknya kamu pakai syiar, baju yang dalam. Wasyiar apa? Wadisar dan baju luar. Pak ya, Pak Kepala Sekolah, punten selalu pakai yang luar dan dalam begini. Gini apa? Kum fa'andir, berdirilah kamu. Lah ini. Orang kalau sudah pakai disar, pakai syiar, baju lengkap dua, kum berdirilah. Pak suami nanti kalau menasihati istrinya, istrinya suruh duduk, suami berdiri. Orang tua menasihati anak, maka orang tua berdiri, anaknya duduk. Kum fa'andir, lalu berikan peringatan. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Nah, ya, tapi wa rabbaka fakabbir, ketika kamu sudah berdiri jangan sekali-kali kamu merasa besar. Tuh pada Tuhanmu maka besarkan, takbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa kita itu punya apa-apa. Setuju nggih? Nah, ini dalilnya pidato berdiri. Ketika kita duduk, wonten dalilnya Pak, wonten, gitu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya kau sopan, kau santun kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang mukmin. Mentang-mentang jadi pengawas Pak, ngapunten, maka santun tadi. Alhamdulillah Pak, pengawasnya hebat banget. Alhamdulillah kita ngajinya lama. Alhamdulillah fasihnya luar biasa. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, kesantunan ini yang kita tampakkan kita, kesantunan ya. Pak Kepala Sekolah juga sama. Pak Kepala Sekolahnya kok galak, kira-kira guru yang lain mau matur nopo ndak bisa. Oke, terus kita. Nah, ini yang duduk. Yang duduk ada. Ketika Rasulullah bersama para sahabat ya, saat itu Sayyidina Umar yang juga menyaksikan dan hadisnya diriwayatkan, abaina mahna julusun ya. Oh niki irja'ahu rajulun ya, syadidu sawadis sya'ri, saat terusnya ternyata Jibril alaihis salam. Jibril bilang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Akal al iman antu minabillahi ila akhirih. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan ya. Itu Jibril duduk di hadapan Rasulullah sampai akrab banget dengan Rasulullah. Suatu ketika kita butuh keakraban seperti itu ya. Akraban yang seperti apa Pak? Yang seperti begini, membentuk halakoh, membentuk lingkaran ya. Ini dalil tentang halakoh Pak. Mengapa seperti itu? Lingkaran duduk bersama agar tidak ada rasa ghillin wal hasad di dalam dada kita insyaallah. Makanya niki kula nggih terus duduk Pak. Nah, ngono dalile kabeh nggih. Nah, itu gitu nggih. Sampun kula lanjut duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes kula mboten usah ngenalke nggih. Ah, wis dah lah kenal.
Nanti biar kenal di medsos boleh, dimanapun boleh, tidak apa-apa. Yang berteman itu di medsos Pak Haris Kamal, di sini hadir boten? Pak Kamal Haris kebalik sih. Jamal Haris ya itu sing ketok Gamal iyo. Kamal itu kalau di bahasa Iran atau di bahasa Turki atau di bahasa mana? Di bahasa Hadramaut itu qafnya atau kafnya menjadi Gamal. As-Saqaf jadi as-Gaf ya. Gaf ya. Wah kalau magula qoma qadir jadinya magadir Pak ya. Tapi jangan dipakai baca Al-Quran yang itu Pak ya. Jangan dipakai, kita bisa K kok, kita bisa Ko kok, kita pakai G gitu ya. Tapi kalau lagu-lagu tidak apa-apa Pak. Ranggat haina ya syanggan. Loh tidak apa-apa Pak, fasih inu gitu. Ya betul ya, itu begitu. Kalau dipakai tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin semuanya, wali santri terutama wali murid. Di sini istilahnya murid, santri atau siswa atau peserta didik? Peserta didik, sebetulnya sama kok ya. Kita wono bahasane SDIT Salman Al Farisi. Ini istilahnya yo Indonesia, yo Jawa, yo Arab campur kabeh gitu. Kita tuh boleh seperti itu ya. Ada kearifan lokal yo ono Arab tapi jangan tinggalkan Arab betul gitu. Betul enggak boleh gitu ya. Rasulullah pernah mengatakan enggak boleh meninggalkan Arab. Ya ahibbil arabiyyata li thalathin, cintailah Arab karena 3 hal. Kata Nabi, li anni arabiyyun, karena saya adalah orang Arab kata Nabi. Wa li annal qur'ana arabiyyun, dan Quran berbahasa Arab. Wa li anna kalam ahlil jannati fil jannati arabiyyun, dan bahasa surga besok berbahasa Arab. Ibu-ibu yang terlanjur tidak bisa berbahasa Arab jangan panik Bu ya. Besok dimudahkan oleh Allah. Bapak-bapak juga yang jadi wali murid, wali santri, wali peserta didik yang tidak bisa bahasa Arab, bisanya Inggris, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, tidak usah. Besok piye di surga, besok akan diajari oleh Allah secara langsung, kita dimudahkan oleh Allah. Kita wali anna kalam ahli jannah fil jannah arabiyyun. Besok di surga juga lantunan yang paling paling indah dalam bacaan Al-Quran murottalan. Besok telinga kita di surga menikmati Al-Quran yang dibaca tartil. Maka mari Quran ini kita baca warattilil Qur'ana tartila, setartil mungkin. Setartil mungkin. Bu, Bapak monggo ngelatih lidahnya Bu ya. Ampun terlalu kathah diberi menu yang menjadikan serak-serak kita. Leres nggih. Supados napa? Kita bisa menikmati secara utuh Al-Qur'an. Ketika indah itu kita pasti suka. Leres nggih. Mengapa enggak suka baca? Karena bacanya enggak indah. Mengapa enggak suka? Karena apa? Keindahan ini belum sepenuhnya. Mangke seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. SDIT Salman Al Farisi. Sekolah dasar. Sekolah bahasa Inggris kita. Dasar ini asalnya insya Allah bahasa India. Islam bahasa Arab terpadu Jawa di-Indonesiakan. Gitu. Iya nggih. Oke ngoten nggih. Kita ngoten gitu. Salman Al Farisi ini Persia, Pak. Jenengan milih Salman Al Farisi ada sejarahnya? Enggak, begini saya mau cerita. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu 3 benua, Pak. Enggak ada Amerika, enggak ada Australia, yang ada itu Eropa, Afrika dan Asia. Yang tidak benua lain, 1 benua tetapi negara lain itu Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu dulu seorang majusi, Pak. Seorang majusi di negara Persia, sekarang Iran dengan ibu kotanya Teheran ya, Iran yang dulu Isfahan, Iran. Kemudian hijrah mencari kebenaran. Ketika hijrah mencari kebenaran, karena yang didengar adalah agama Nasrani yang besar di Romawi, di Rom, maka akhirnya Salman Al Farisi ini pergi ke pergi ke Romawi, menemukan Kristen. Sempat mempelajari Injil dan Kristen, tetapi akhirnya dia ragu, semakin ragu ketika Nabi Isa dituhankan dan lain sebagainya. Dia enggak percaya. Akhirnya ketika enggak percaya, dia ragu, akhirnya jalan lagi mencari kebenaran. Di mana ini ditemukan? Mendengar ada Nabi yang baru menyiarkan agama, dicarilah ketemu Rasulullah SAW di Mekah atau di Madinah pada saat itu. Akhirnya Salman ini memeluk Islam dengan kuat, yakin seyakin-yakinnya. Karena apa? Kebenaran ini sudah dibanding dan diperbandingkan sebelum memeluk Islam. Ini kisah Salman Al Farisi. Tetapi di sini ngapunten ngoreksi bareng mboten, Pak.
Ada Pak Yayasan, ada Pak Kepala Sekolah. Kalau bahasa yang itu jenengan maksud Salman Al-Farisi itu orang Persia, nisbatun ila Salman, maka seharusnya atau sebaiknya ditambahi ya nisbat dan ditasydid. Salman Al-Farisiyu. Ya. Tetapi kalau Al-Faris saja tanpa ya, maka artinya adalah si penunggang kuda, ahli penunggang kuda, Pak. Oh ya, ahli penunggang kuda. Jenengan ya setuju, Pak ya? Ya mah terserahlah, pokoknya mana baik ya. Yang Salman Al-Farisi orang Persia baik, yang penunggang kuda hebat juga baik, dan insya Allah Salman Al-Farisi juga penunggang kuda dari Persia menuju Romawi, menuju mana? Arabi, semenanjung Arab mencari Islam. Nah, enggak apa-apa, Pak ya. Niki kula guyon, Pak ya. Tapi saya kalau bahasa itu insya Allah kula sering kritik, Pak. Ono asatid dan asatidah salah, yang asatid dan ustadzat begitu kita. Talamid dan tilmidat bahasa, ya, ini bahasa. Punten kula rada ngoreksi bahasa Arab gitu. Kula belajar nahwu niku dangu, Pak. Ya lebih dari 25 tahun gitu. Ya, bahkan sekarang ya insyaallah nih ngapunten guyon ya. Pun panjenengan sedaya ini monggo. Semua aspek kehidupannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, bila mana kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Ya, ketika kau mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, pasti kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ada bonus napa? Dengan cinta kepada Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka dosa kita terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niki pertama. Nah, mengikuti Kanjeng Nabi bagaimana konsepnya agar kita tidak tersesat? Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Mboten usah rawahu, ndak apa-apa, Pak ya. Nanti kalau pengen rawahu banyak, wah kedawan. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis bersama rawinya, Pak. 1 juta hadis bersama rawinya Imam Ahmad bin Hambal hafal. Imam Syafi'i hafal Al-Quran 7 tahun atau 6,5 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun hafal kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas ya. Itu Imam Bukhari hafal 700.000 hadis bersama sanadnya. Yang dipilih hanya sekitar 8.000 hadis atau 12.000. Jadi Sahih Bukhari 4 jilid ya. Tetapi syarahnya atau penjelasannya tidak muat kalau di atas panggung ini untuk meletakkan Sahih Bukhari 1 kitab saja. Ini tidak muat, Pak. Betapa luasnya ilmu tentang Islam. Terus nggih. Nah, nggih, betapa luasnya. Bahkan ada satu syarah niki kula tak cerita sedikit. Satu syarah kitab Sahih Muslimin yang 2 jilid disarai oleh Syekh Ali Adam, berkebangsaan Ethiopia, Pak, kulit hitam. Itu 40 jilid. Satu syarah kitab 40 jilid. Sopo sedepo nggih, pirsa sedepo jenengan. Ya, sedepone jenengan kira-kira 1,5 meter atau 2 meter itu kalau dijejer 40 jilid. Badhe kula tumbas mboten aplikasi, mboten downloadan, mboten gitu. Mau tumbas kitab, ternyata tarifnya 17 juta, Pak. Belum jadi. Nggih, belum jadi. Kalau masih terjangkau kula tumbas, Pak. Ngapunten, kula sampai sekarang setiap bulan masih tumbas kitab terus, Pak. Sampai istri bosen, Pak. Saya dimangkeli Kak Imam Sibawa gara-gara beli kitab terus. Anggaran mboten rokok kula. No rokok. Bahkan kopi mawon jarang banget. Tombo kepengin, Pak, kopi. Itu terus mawon nggih. Muga-muga jenengan juga sama. Bapaknya, ibunya baca-baca terus mawon gitu. Selama kita masih menuntut ilmu, kata Nabi, ada kesempatan untuk menjadi syahid akhirat besok. Ngaten nggih? Setuju nggih? Ya, ada, makanya ada parenting. Jenengan juga harus ngaji gitu. Tidak hanya anaknya saja yang ngaji, bapaknya yang ngaji ya. Jadi contoh bagaimana kalau bapaknya enggak ngaji, ibunya enggak ngaji. Loh, Pak, saya tidak bisa baca Al-Quran. Sudahlah, Quran itu dibuka dibolak-balik sudah pahala tuh, Pak ya. Yang jenengan ibu-ibu yang ngajinya enggak lancar, bapak-bapak yang enggak lancar, ada pahala garansi. Silahkan Al-Quran itu dibuka dibolak-balik, lempirannya enggak apa-apa, dipegang begini terus ya enggak apa-apa. Kan enggak, belum bisa kan bisa baca surat Ikhlas. Setuju, Bu ya? Kira-kira jenengan berapa jam atau berapa menit pegang atau bolak-balik lempiran Al-Quran, Bu? Loh, Bu, nek wegah maca, Bu, walik-walik mawon.
Ditadaburi ayatnya boleh, dibaca terjemahnya boleh, ditanyakan kok begini gimana, ditanyakan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini menjadi generasi Qur'ani. Bahkan Kanjeng Nabi bilang, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang bila kau pegang erat-erat kau tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu dipahami. Ngeten, karena Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, ada yang bahasa hakikat, ada yang bahasa majas, ada yang asbabun nuzulnya dijelaskan, ada yang tidak, maka harus dipandu oleh para ahlinya, kayak resep yang dari dokter, betul ya, harus pakai resep dokter. Al-Quran juga begitu. Dokternya siapa? Para mufassirin yang ahli di dalam bidangnya, gitu? Di dalam bidangnya. Maka kita bahasanya tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Qurtubi yang 22 jilid itu ya. Itu dikarang oleh ulama Spanyol, Eropa, Bu, ya. Itu begitu. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang semuanya diterjemahkan oleh para ulama dengan berbeda-beda pemahaman, berbeda untuk tidak bertikai, berbeda tidak untuk berperang, tapi berbeda untuk lebih kaya khazanah ilmu pengetahuan bahwa Islam itu betapa luasnya. Setuju nggih? Nah, contoh sunnah Nabi yang tidak bisa kita laksanakan sampai sekarang, bahkan terus sampai kita mati kadang tidak bisa. Anten Pak ada, itu qiraah sab'ah Pak. Qiraah sab'ah itu semuanya sunnah Nabi, tapi kita hanya bisa qiraah asim ala riwayati hafsin, hanya satu saja yang seperti itu ya. Jenengan imalah di Al-Quran antan pinten Bu? Pertanyaan saya, imalah. Qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kira-kira nggo ngimami ngoten enak mboten Pak? Yo kaya asudas kudune kita. Ya ampun. Sakniki jenengan kira waros misalnya. Ya. Wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wa ma yantiqu 'anil hawi in huwa illa wahyun yuhi. Nate jenengan. Enggak pernah nggih? Nah, ini contoh. Jadi sunnah Rasulullah qiraah yang lain mboten jenengan amal kayak gitu. Enggak apa-apa, mboten dosa, Pak. Jenengan mboten dosa. Jenengan ikut mazhab Ahmad gak dosa. Anut Syafi'i gak dosa. Terserah teng pundi. Bahkan jenengan pisah, aku bab salat melok Syafi'i, bab zakat melok Ahmad, aku bab haji melok Imam Malik, aku bab napa? Monggo. Kalau punya kemampuan utuh tidak apa-apa, trayek yang manapun gitu. Bahkan kalau sehari saya Syafi'i, sehari Ahmad, sehari Hanafi, itu sebetulnya boleh selama tidak membawa fitnah kepada lingkungan. Setuju Pak gitu. Lho ngoten mawon, angger mampu lho Pak. Nek mboten ya gak usah lah, pokoknya resep yang sudah jadi itu kita ikuti, jauh lebih santun dan lebih baik, dan insya Allah lebih bisa dapat dipertanggungjawabkan. Setuju? Pun kita lanjut. Jenengan ayo, Al-Qur'an itu apa yang diterjemahkan oleh Rasulullah dalam perilakunya? Kana khuluquhul Qur'an ushimatuhul kufran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ayo. Setiap nafas kita, setiap langkah kita, setiap detik kita kontrol. Namanya muraqabah. Maka setiap apa yang kita lakukan mesti diawali dan diakhiri. Betul Pak ya? Kalau lupa nanti ditebusi. Betul. Mau pakai apa saja yang baik pasti disuruh dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, anak-anak mau makan baca basmalah, mau tidur baca, semuanya pakai doa. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai jenengan boten pareng mengerjakan sesuatu sebelum basmalah sudah lanjut dulu. Maka ketika kita mau mengerjakan apapun pakai basmalah, sebab Al-Qur'an yang jumlahnya 114 surat ini hampir semuanya dimulai basmalah. Baik itu bagi ulama yang mengatakan dia ayat ataupun bukan, yang jelas ada basmalahnya gitu. Ada yang mengatakan oh itu penyempurna, oh itu ayat tertentu, oh itu ayat dalam Al-Qur'an, oh itu ayat dalam Fatihah. Ini khilaf ulama.
Maka jenengan diajari oleh Al-Quran. Kalau jenengan ini Quran, ya ikuti. Suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim. Semuanya basmalah kecuali surat Baroah atau surat apa? At-Taubah. Kecuali surat apa? At-Taubah tidak ada basmalahnya. Mengapa tanpa basmalah? Karena basmalah ini mengajak kita untuk berkasih sayang kepada diri kita sendiri, kepada apa yang ada di sekitar kita. Mengajak apa? Kasih sayang, mengajak selamat, mengajak damai. Maka di sini bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Baroah, karena di surat Baroah itu menceritakan peperangan dan turun di saat perang. Lah perang kalau pakai kasih sayang sidone mbak, jadi manah mboten. Astagfirullah, manusia jadi perang mboten. Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang yang muncul mau perang nggak jadi, Pak. Mboten sido itu nyawa manusia itu di sana. Tapi nek jenengan mboten nembak ketembak dhisik, Pak, sampean. Mati duluan gitu. Makanya ini membela diri akhir menyelamatkan agama dan nyawa, perang boleh gitu. Solusi terakhir baru perang. Kalau masih bisa damai, jangan perang. Karena perang itu akan menyulut dendam yang berkepanjangan. Pak, jenengan pirsa perang dunia kedua, Pak, itu asalnya pribadi, Pak, antar negara, antar rakyat di beda negara. Jadi pangerane sapa, putrane raja mana itu ya, negara mana badhe nakokno anake wedok dulu, Pak, mboten ditampa, Pak. Dendam angkel, Pak, setidaknya ini barang. Di akhirnya dua negara berperang, Pak. Cari pendukung masing-masing, Pak. Jadi pendukung masing-masing jadi perang dunia pertama, Pak, itu. Akhirnya perang dunia pertama itu dendamnya jadi perang dunia kedua, Pak. Ojo sampai terjadi malhamatun kubro yang akan menjadi asrotis sa'ah. Yang setelah itu turun sinten wae Al-Mahdi. Tapi leran Al-Malhamah Al-Kubrorian, Pak. Nanti kalau betul-betul terjadi perang dunia ketiga, Al-Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun, dan segera kiamat akan tiba. Dan jenengan mboten enten sing menangi kiamat, kula yakin. Purun menangi kiamat. Mboten, ndak ada. Teng Quran itu bilang jenengan gak menangi kiamat, kula yakin. Loh, kok bisa yakin sih? Ya iya lah, kiamat rahasia Allah gitu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang kiamat. Qul ilmu ma'ilmuha 'inda rabbi, katakan bahwa pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Hak prerogatif Allah. Nek ana dukun keramat keramal apa? Kiamat mama loren mama titik ndak, jangan percaya itu. 0,0000%. Nggih. Napa? 0%. Ndak ada yang tahu, jenengan gak usah bingung, Bu, ya. Angger jenengan masih Islam, jenengan masih sholat, masih zikir, tidak akan kiamat. Garansi Rasulullah. La taqumus sa'atu hatta lam yabqa fil ardi man yaqul Allah. Selama di muka bumi masih ada berzikir, tidak akan terjadi kiamat. Maka kiamat adalah siksa yang pedih. Ketika siksa itu pedih, maka orang Islam tidak akan ada yang mengalami. Sebelum kiamat orang Islam akan habis, Pak. Saderenge ada malhamatin kublo, perang dunia ketiga besok. Nek jenengan kepengen ndang napa mboten usah, Pak? Nek mboten usah, ayo damai, Pak, ya. Antar negara damai, gak usah gue kira rame-rame, damai, Pak, ya. Betul, kok ngoten. Benjing itu ada cerita Yahudi akan kalah oleh Palestina. Setelah kalah oleh Palestina ada kemenangan Islam, seterusnya kemasan Islam. Setelah itu tambah geger, Pak, ada kecemburuan nanti. Wah, itu dari situ ada malhamadin kubro, yang setelah itu akan jadi kiamat. Lah karena kiamat itu walakinna adzaballahi syadid, maka umat Islam tidak akan ada yang menjumpai kiamat. Sebelum kiamat semuanya sudah habis. Insya Allah tidak akan menangi. Kita Quran yang kondo, Pak, ya, yang bilang Al-Quran, insya Allah. Dimulai apa? Basmalah, Bung, ya. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya boleh beda-beda. Mau tidur kita bismika rabbi wada'tu jambi bismika ahya wa bismika amut, terserah. Mau kemana pun bismillah. Sampai mau ke kolah, ya, mau qadail hajat bismillahi napa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus semuanya doa. Ini generasi Qur'ani. Dicocoki oleh Al-Qur'an. Pun dimulai dari doa, nggih. Pakai pakaian doa, pakai nopo doa, semuanya diniatkan yang baik. Bahkan bangun tidur diniatkan untuk baik. Seterusnya ini insya Allah jenengan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk anaknya ini paling mulia. Gini Bapak, kage sedekah pendidikan yang paling mulia adalah untuk ngongkosi putra-putra dalam pendidikan, untuk mendidik anak.
Lah ketika anak dididik, jenengan yang jadi orang tua harus yakin bahwa setiap huruf yang dibaca oleh anaknya, setiap ilmu yang diperoleh oleh anaknya, setiap amal soleh yang diperoleh oleh anaknya, kata Rasulullah itu adalah aset jenengan. Jenengan tertidur pulas, anaknya banyak seperti saya kan banyak Pak ya, baru 6 itu bukan apa-apa, maksudnya nopo? Oh anaknya jenengan kathah gitu. Justru dengan anak banyak, cucu banyak ini kita tidur begini, amal kita sudah mengalir luar biasa. Kalau tidak punya anak jadi guru harus jadi guru. Tidak punya anak sing mboten gadah putra harus jadi guru pokoknya gitu. Punya ilmin yuntafa'u bihi, setuju Pak. Lho ngoten. Kanjeng Nabi secara sharih mengatakan al waladu min kasbil walid. Saged anten Bapak wali murid tosis apa yang mau menerjemahkan ya, maybe you can translate it in the Indonesia. Nggih kula nggih bahasa Inggris nggih purun Pak ya. Ya. Maybe if you want, I can speak here with English. Maybe I can speak English, but I'm sorry because I can't speak English fluently. Because since 1990 I don't study English. Yeah, I study English only in the high Islamic school Manahijul Huda only. Afterward I don't study it, but I study Arabic only. Insyaallah ngoten gitu. Ya. In ista'adadtum liqabuli kalami bil lughatil arabiyyah fahasbu fa insyaallah ulki hadhihi al muhadarah ad-diniyah bil lughatil arabiyyah fahasbu la bil lughal injlisiyah wala bil undunusiyyah wala bil jawiyah. Kira-kira ngoten kalau jenengan siap. Kula tak koyok wong Al Azhar. Nggih, itu ngoten ngapunten. Seksi tanya jawab. Iki mau nyampe apa belum ya? Mboten napa-napa. Pokoke ada napa jadi generasi Qur'ani yuk maca Qur'an, memahami Qur'an terus dicocoknya. Penasaran, pokoknya penasaran terus ya. Penasaran terus dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Nggo obat segala penyakit ibu-ibu saged ngobati dengan Al-Qur'an nggih. Jenengan hafal Fatihah nggih. Al-Fatihatu lima quri'at lahu, dalam hadis dhaif ada seperti itu. Fatihah untuk segala kepentingan. Al-Qur'an itu napa? Syifa wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Insyaallah seperti itu. Nggih. Kula kepengine lebih panjang lagi jagong kalian jenengan gitu. Kapan-kapan man. Pun agak anten seksi apa? Sesi apa? Tanya jawab. Monggo lewat moderator. Cek. Alhamdulillah luar biasa tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini ya, oleh Kiai Muhammad Muslim As-Salami Al-Hafidz, di mana memang pembahasan inti dari pembahasan kita di materi kali ini atau di sesi kali ini adalah lebih kepada untuk cara membangun generasi-generasi yang Qur'ani. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kami informasikan bahwa ini kita akan membuka beberapa sesi tanya jawab ya. Jadi apabila ada hal-hal yang kiranya terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi, terkait dengan tema yang telah kita sediakan, maka ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, maka untuk sementara kita buka 2 penanya terlebih dahulu. Dan informasi selanjutnya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya nanti akan dikasih sebuah door prize ya. Jadi ada door prize yang terbatas, ada berapa Us? 3 ya. Ya, ada 3 door prize untuk penanya, untuk 3 penanya. Tapi untuk di sesi yang pertama saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Ya, monggo. Barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini mengenai bangkit dari pandemi, membentuk generasi cerdas, sehat, takwa dan berprestasi. Dengan inti poinnya itu lebih kepada membangun generasi yang Qur'ani itu seperti apa, semangat untuk menghafal Al-Qur'an itu bagaimana. Monggo bisa untuk dipertanyakan. Mohon izin sebentar untuk menyampaikan informasi mengenai foto booth bagi ayah bunda yang ingin mengabadikan momen hari ini bisa menuju ke tempat foto booth yang ada di sebelah timur kantor SDIT Salman Al Farisi. Terima kasih. Baik, ayah bunda, monggo. Bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Kembali kami tawarkan, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan kepada narasumber kami terkait mengenai bagaimana membangun sebuah generasi yang Qur'ani. Mumpung ini momennya tepat, parenting Qur'anik, ngoten nggih. Monggo. Pertanyaan pertama sudah ada dari Ibu Laili. Monggo diperkenalkan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Laili, ibunda dari Ananda Ibrahim Alvino.
Ustadz mau tanya. Makasih. Syukran. Untuk sekarang ini kan anak-anak memang lebih sering bermain HP. Jadi kalau seandainya kita pingin anak itu syukur-syukur jadi anak tahfidz Quran gitu, cara agar tumbuh tanggung jawab, bisakah kita dengan memaksanya dalam hal mengingatkan, kadang mungkin sedikit lebih keras seperti itu. Apakah dosa Ustadz? Soalnya untuk anak-anak sekarang kan kesadaran untuk menghafal Al-Quran kadang kalah sama main HP gitu Ustadz. Jadi kalau misalnya kita mengingatkannya kadang lebih sedikit keras, mungkin sedikit memaksa seperti itu, apakah dosa? Terima kasih. Jazakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Cukup terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Laili yang telah memberikan pertanyaannya yang pertama. Kita satu lagi Pak Yai. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, dari Ustaz Wafik udah di sana. Belakang. Oke. Monggo dipun perkenalkan riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnur Rosyidah, orang tua dari Farah Fathia Rahma. Terima kasih atas materinya Ustadz yang menarik sekali. Sebenarnya itu tadi pertanyaan kami hampir sama dengan Ibu Laili. Karena tidak bisa dipungkiri sekarang ini anak-anak kita itu kan sudah full dengan digital ya. Termasuk mereka itu terutama anak saya itu sudah bawa HP, laptop dan sebagainya. Nah, mungkin bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak kita dengan membagi waktu yang sehingga anak itu bisa sadar untuk belajar Quran, ataupun sekalipun dia itu akses ke internet, itu berarti yang dicari adalah materi-materi yang sekiranya itu memang berkaitan dengan Quran gitu loh Ustadz. Ya memang benar kami sudah mendampingi, kemudian mengkomunikasikan selama ini agar hal-hal yang dicari, diakses di internet itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Cuman karena ini kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan ahlinya gitu kan, parenting terutama dengan Pak Ustadz. Kami ingin menanyakan bagaimana hal yang benar dengan anak usia 10-12 tahun, ngajari agar mereka itu bisa sadar untuk akses internet dengan hal yang sangat bermanfaat. Mungkin selama ini kami agak salah dengan bahasa kami. Mic, sudah atau berapa? Atau mic-nya? Mic-nya mati? Oh, Tapi pertanyaannya tadi sudah tertangkap Sebelumnya kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada dua penanya di awal kali ini, dari Ibu Laili maupun dari Ibu Husnur Rosyidah, yang memang kalau kita lihat tadi pertanyaannya hampir mirip, hampir mirip karena memang terkait dengan cara penyikapan, cara penyikapan untuk anak-anak supaya bisa itu lebih sadar, kemudian bisa lebih mencintai Al-Quran, tumbuh semangatnya, tumbuh tanggung jawabnya di tengah keadaan yang seperti ini, dunia digital, gadget yang anak-anak itu memang luar biasa, istilahnya ya, hampir tidak bisa terlepas dari itu, Pak Yai. Mungkin langsung bisa ditanggapi masing-masing atau langsung keduanya, monggo. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, saya beri apresiasi kepada dua penanya. Jadi ibu-ibu, ini jelas di dalam Al-Quran sebenarnya ada perintah untuk bertanya secara khusus Bu ya. Tapi kadang-kadang kita itu malu ya. Malu ini harusnya dibuang.
Begini dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak tahu. Itu perintah Al-Quran dan itu amar, perintah, harus. Jadi kita penasaran terus, itu harus. Kalau perlu jangan punya buku diary khusus untuk bertanya nanti. Buku, satu buku bertanya kepada siapapun yang jenengan ada setiap problem itu ditulis dan diabadikan, nanti ditanyakan. Insya Allah nanti ilmu akan berkembang ketika ditulis. Ya, setuju. Yang pertama itu, apakah dosa memaksa anak dengan agak keras begini? Bismillahirrahmanirrahim, namanya didik tarbiyah ibu ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, mari anak kita ini kita beri menu atau asupan yang sebersih-bersihnya, yang sehalal-halalnya, gitu. Kata Al-Quran, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Kulu, makanlah dari rizki yang thayyibat, wa'malu sholiha, dan itu nanti akan bisa menjadi amal solih. Kita tahu cerita Nabi Adam solih, Siti Hawa solih, tetapi punya putra namanya Qabil, ini justru tidak solih. Ayah dan ibunya solih, anaknya tidak solih. Mengapa bisa terjadi? Karena Qabil tercipta dari sperma yang dari makan syajaratul khuldi, larangan Allah. Ya, itu satu. Beri makan sehalal-halnya. Yang kedua, beri contoh sebaik-baiknya. Beri contoh apa? Sebaik-baiknya. Walaupun tadi hanya bawa Al-Quran, walaupun ya cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita duduk, cara kita seluruhnya beri contoh sebaik-baiknya. Beri contoh pendidikan, beri contoh ilmu, agar dia melihat, dia mendengar terus, dan mendengar dan melihat ternyata lebih hebat melihat, Pak, gitu. Jadi ada bahasa begini dari Kalam Mutiara, man nafa'aka lahdhuhu nafa'aka lafdhuhu, wa man lam yanfa'ka lahdhuhu lam yanfa'ka lafdhuhu, ya, begitu ya. Barang siapa ketika engkau dipandanginya itu kau jadi sadar, maka kosakatanya menjadi kamu sadar. Tetapi ketika kau melihatnya tahu tak akan sadar sama sekali, 1000 kosakata pun tak akan berguna. Maka ibu yang ayah yang kulina marah-marah, biasa marah-marah, itu tidak bisa berguna secara baik bila mana keteladanan itu kecil. Mohon maaf, sekarang kan teladan itu tinggal bapak dan ibu, masyarakat tidak bisa diharapkan, betul. Leres lingkungan tidak bisa diharapkan, betul. Bapak ibu yang di rumah atau guru atau yang ngajar tanggung jawab di sekolah itu, nek lingkungan wallahu a'lam, jelas begitu ya. Ini dua. Yang ketiga, doakan setiap saat, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, nasihati, betul gitu? Nasihati dengan cara yang halus. Bila tidak bisa, ada namanya takzir, namanya nasihat keras ya, nasihat keras ada ya, nasihat apa? Keras. Tetapi jangan terlalu keseringan, menjadikan otak tumpul gitu. Perkembangan hormon di otaknya ini nanti keras-keras, akhirnya dia niru. Nah, kayak orang tua bilang kamu anak orang atau anak setan, nah itu akhirnya itu ditiru. Kamu kok bilang sama temanmu diajari ibu saya, ya, ini bahaya ya. Oh, jangan sampai ibu itu bilang yang negatif. Termasuk jangan pernah bilang mendoakan anak dengan bahasa negatif. Le, kamu itu hanya ndelul, ya. Kamu itu nakal, itu tidak boleh. Itu bahasa ibu itu akan jadi doa dan biasanya akan jadi kenyataan. Sakit dilihat di dalam surat Al-Isra ayat 11, ya, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri, manusia kadang-kadang berdoa dengan kejelekan. Du'aahu bil khair, sebagaimana dia berdoa dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, karena manusia itu punya sifat selalu tergesa-gesa, ceroboh, Pak. Manusia itu ada indikasi cerobohnya. Anaknya sendiri diam, kamu ini anak orang atau anak apa? Itu begitu ya, salah gitu ya. Itu begitu. Kamu nakal, kamu begini, kamu bandel, itu tidak boleh, mboten parang. Nanti akan jadi kenyataan, doa ini ya. Ya, jadi artosipun seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang mungkin perlu dibutuhkan tidak hanya sanksi kemarahan tetapi apresiasi lebih penting. Boleh Pak nggih? Anaknya yang mau sholat diberi hadiah subuh 5.000, duhur 2.000. Boleh. Ini anaknya banyak, jadi kalau pun hati praktekno itu ya. Nek nambah 1 lemper sekian, nek khatam 1 begini sekian, itu kalau sering Pak. Halo Mas, kok untuk hadiah Bu? Ya khatam Quran kok 1.000 begitu gitu. Ya menganten, tak tumbas nopo harus hadiah. Nopo? Apresiasi. Sholat 1 waktu 2.000, 5 waktu 10.000, enggak apa-apa.
Wes pokok ikut ya. Kalau masih susah satu waktu 3.000, ijazah susah 5.000 enggak apa-apa. Nanti uangnya itu suruh simpan ibunya ditabung lagi dan besok ya untuk ibunya lagi. Paham ya? Itu enggak apa-apa. 5 sholat genap 50.000 ayo kalau berani. Wah, akhirnya anak kecil sudah 50.000 ngene seneng dia. Enggak apa-apa. Tapi ini ya yang bawa harus ibu. Kalau ibu masuk tabungan besok gunakan ibu lagi. Bu, kok uangnya kok tinggal dikit? Itu untuk beli sepatu, tas kan untuk kamu ya. Itu begitu sama kan? Sami mboten. Anaknya dilatih nabung tapi diberi apresiasi, uang enggak apa-apa karena kan janji orang tua itu kadang-kadang mumet gitu, leres ya. Nah, ini jenengan. Monggo sepintar-pintar jenengan. Saya mengatakan ahlu dar adrobi mafiha. Seseorang itu kadang-kadang lebih tahu tentang kondisi karakter dan watak anaknya masing-masing. Mungkin nek kula ajari lek beda. Lah kali-kali mutungan wonten sing apa temperamental kan benten ya. Ndableknya kan beda-beda Bu nggih. Beda-beda jenengan yang ibunya itu kan hampir sama dengan anaknya gitu. Terus ya. Nah, itu sama gitu. Karena anak terlahir itu ada malaikatnya tapi ada setannya. Setiap anak lahir ada setannya. Itu hadisnya jarang dibaca kiai ini. Mamin mauludin illa wa ma'ahu syaitonuhu itu ada. Tidak ada bayi yang lahir kecuali diikuti sinten? Setan. Pasti itu yang merayu tidak. Ya fa'alhamaha fujuraha ya wa taqwaha. Yang lanjutannya Bapak Ibu ya, jadi caranya diminimalisir, disuruh akses hal yang positif ya dilombakan mawon. Kalau nemukan yang sampai 20 misalnya Quran ini misalnya. Oh, nang carikan di Google, carikan Ali Abdus Salam Yusuf contoh. Ali Abdus Salam Yusuf. Kan digolek ting ketemu. Lah itu saja yang kamu cintai. Siapa Pak? Itu qori, hafid, ganteng, bagus lagi Qur'annya luar biasa. Kalau baca Allahu Akbar salate Imam Mekah, gitu. Itu begitu. Oh, enak banget. Orang baca enak itu ya. Pakai doa enak. Allahumma hdina fi man hadid. Enak ya enak gitu. Allahumma antasal. Lagunya enak. Pun ya niki begitu. Dengarkan yang enak, ajari yang baca enak, ibunya, bapaknya tolong mungkin kalau tidak bisa baca sendiri, ajari carikan lagu yang enak untuk Al-Quran, carikan yang enak, karena anak itu butuh telinga menyadarkan, leres ya, jadi yang enak, begitu, jadi golek lagu sing enak, iki setelah sing enak, jadi lagu enak, Quran enak, sholawat yang, pokoknya yang enak, gitu ya, itu begitu. Ini apa kangge mengurangi mengakses nyanyian, dangdutan, macam-macam yang ngakses yang negatif agar anak itu ndak mengidolakan. Anak jenengan paringi tugas nopo iki tokoh-tokoh idolamu siapa nang, carikan siapa biar dicari, carikan ulama siapa sok terus biar dia memahami gitu, dia akan meniru ya idolamu siapa, contoh idolamu siapa, Salman Al Farisi, jelaskan macam jenengan personda jelaskan itu begini siapa Abu Bakar As-Siddiq seperti apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti apa sedaya monggo menawi saged semampunya. Nek saged juga jenengan pasang gambar-gambar di rumah yang ya nek ayat-ayat kula yakin begini. Gambar ndak apa-apa nggih, cara jenengan ndak apa-apa toh gambar ulama, gambar siapa, gambar tokoh-tokoh yang baik. Wah itu kayak berhala ya enggak usah gitu jenengan. Wong niku ya wonten gambare kaya gitu. Ya, ada ulama yang ngaramkan foto semua kecuali foto napa? Foto KTP karo SIM niku wonten, Pak. Ada ulama yang begitu. Kula nggih baca semuanya. Yang menghalalkan juga banyak, yang mengharamkan banyak. Ampun lah udah usah apa? Kenceng jenengan kenceng banget mangke malah kena di HP semuanya foto-foto gitu. Nah, iya foto jenengan ya foto bolak-balik. Wah niki ya disyuting. Sama gitu. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah tidak jelaskan secara sharih gitu. Enggak usah. Kenceng kesel jenengan. Lelah dengan situasi perkembangan zaman. Enak mawon. Oh iya, begini ada beda. Oh begini ada. Jadi pilih yang lebih akurat dan itu ada kelonggaran di akhir zaman. Buat kita lanjut. Ngapunten mana jawabannya mantek kurang jenengan sempurnakan sendiri dan bisa tanya sama Pak Eko atau Pak Muhsin atau Pak Ulin ya Nabhan yang penilai. Oke. Dari pemateri, dari narasumber oleh Kiai Muhammad Muslim As-Salami Al-Hafidz seperti itu. Kami coba kembalikan kepada yang mempertanyakan tadi, baik dari Ibu Laili maupun dari Ibu Husnur Rasyidah. Dari jawaban yang telah disampaikan, ada tanggapan mungkin? Ada yang bapak-bapak tunjuk jari? Sekedar biar ditanggapi dulu atau sudah cukup? Sampun. Oke, alhamdulillah. Untuk Bu Husnur Rasyidah, pripun? Sampun?
Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Cukupkan. Kelihatannya masih ada satu. Nggih, kita closing dengan satu pertanyaan terakhir ini karena lumayan nggih. Nggih, monggo Bapak Muhadi bisa diperkenalkan dulu, Pak. Nggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tepangan rumiyin yi muslim. Iya, sudah tepang. Saking Gedumbel yi, Iya, saking Gedumbel. sampun kenal Pak Muhadi. Masya Allah. Kula wali murid saking putra kula Safinatul Izzah kelas kawan. Iya, amin. Semoga Ingkang namanya siang betul-betul. menika nderek munakosah. Nggih. Pertanyaan kula ingkang sepisan Sip. bagaimana hukumnya tentang saya itu di rumah sering nyetel murotal yi, Nggih, nggih. dengan suara yang cukup keras Nggih. dengan tujuan supaya anak-anak dan istri itu senantiasa setiap hari bisa mendengar murotal itu Iya, nggih. dan tidak mendengar lagu-lagu atau yang Iya, lainnya nggih. sambil nyapu, sambil mencuci dan aktivitas kesehariannya itu saya memutar itu bagaimana hukumnya? Bahkan suaranya itu sampai terdengar di luar rumah gitu ya. Tapi Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang yang sudah berusia seperti saya misalnya yang sudah kepala 4 atau bahkan ada wali-wali murid ini yang mungkin sudah kepala 5, masihkah bisa punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran? Masih. Dan bagaimana caranya? Apakah ada contoh dari ulama-ulama zaman dulu yang usianya sudah tua tapi masih bisa menghafal? Iya, matur nuwun, syukran jazakumullah khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dua pertanyaan tapi sangat jelas dan saya rasa ini juga menarik untuk dibahas. Monggo langsung mawon. Terima kasih. Yang pertama tentang bacaan Al-Quran murattal perlu digarisbawahi hukum awal dulu ya Pak ya. Jadi begini, ulama-ulama yang dulu, jadi di kitab Anwarus Syuruk dan sebagainya ini menanggapi Quran dikasetkan dulu Pak ya. Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Quran dikasetkan itu tidak boleh, katanya begitu. Karena berarti justru menghinakan Al-Quran. Itu kitab yang agak lama Pak, itu menjelaskan seperti itu. Kalau ini dikatakan tidak boleh, dia akan pudar dengan perkembangan zaman. Leres itu. Karena apa? Online artinya streaming yang Arab, yang Mekah, yang Madinah, yang Masjidil Haram itu semuanya begitu dikasetkan. Ya. Bahkan saya beli kaset Al-Quran utuh 30 juz juga dari Mekah, ya, Pak. Dari Mekah begitu, ya, dari Mekah. Kalau masuk kelas kaset itu tidak sampai dihukumi mushaf, tidak masalah. Bahkan saat terusnya tidak masalah. Kemudian kalau disetel bagaimana? Bagi ulama yang mengharamkan justru haram Pak. Tetapi itu bahaya, pendapat ini terlalu apa ya? Terlalu keras ya Pak, terlalu ekstrim begitu ya. Ya kita milih pendapat ulama yang ringan Pak. Kalau ada ulama ya di streaming kemudian diabadikan, maka ulama yang di streaming itu dianggap pendapat shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi dan pahala yang mengalir. Ini ada di kitab Fatawi Ismail Zain Al-Yamani, kitabnya ya, saya beli kitabnya dan ada ini tentang penjelasan itu panjang lebar. Bahkan ulama yang sudah meninggal Qur'annya masih diputar dimanapun dia akan dapat pahala. Begitu juga para artis yang nyanyiannya masih diabadikan, maka dosa akan mengalir sampai hari kiamat. Jenengan nek sing dadi pernah dadi penyanyi dan sudah itu harus ditarik kembali semuanya biar tidak menabung napa dosa selamanya. Maka jawabannya kula itu walaupun jenengan kaset mboten kangelan tetap ada pahala untuk mendengarkan ya. Cuman kata fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ayat tentang wajibnya mendengarkan Al-Qur'an itu turun di dalam bab khutbah Jumat. Ya. Jadi kalau khutbah Jumat Qur'annya wajib didengarkan menurut mayoritas ulama. Jadi berbicara dalam saat khutbah itu menurut Imam Malik haram, Imam Hanafi haram, Imam Ahmad bin Hambal haram, tapi Imam Syafi'i agak longgar, hanya makruh. Ya sudah khilaf ya, itu begitu. Jadi dianjurkan, walaupun dianjurkan untuk mendengarkan, walaupun tidak harus fokus dengan setel begitu, terus tidak boleh nyopir, terus tidak boleh nyapu, terus tidak boleh makan, tidak sampai begitu ya. Masih ada guna dan manfaat yang kita dengar ini, insya Allah cara seperti itu justru surgawi Pak. Ya. La fiha khulu wa la ta'tim, di surga itu besok
begini. Terus ngomong tilkal jannati allati nuritsu min ibadina man kana taqiya, itu di sana ada dalam Al-Qur'an la fiha ghulu wa semoga ada napa gaduh san seterusnya justru Al-Qur'ani ya. Seperti itu. Kalau setuju itu ya. Setuju seperti itu. Yang penting ampun blebeki tonggo terlalu keras. Nah, itu saja ya toh. Kita lebih ke pribadi. Ya, belum tentu tetangga kita sama dengan kita. Ya. Tidak apa-apa. Seperti itu justru malah cepat menjadikan hafal ya. Kemudian tadi orang yang sudah tua mau menghafalkan Al-Quran, contohnya ada ini di saudara saya di mana ya, di Binong ini Mbak Rumana itu sudah tua baru menghafalkan Al-Quran selesai 30 juz. Kemudian ada di Ngagel Bu siapa ya itu ya leng ngapalke setelah tua baru menghafalkan dan hafal 30 juz. Di Ngagel sebelah utara Pasar Ngagel ada. Ini kalau di lokal kita, di sekitar kita. Kalau ulama-ulama terdahulu jenengan bisa tak contohke. Ada seorang ulama yang belajar pertama itu usia 70 tahun, Mbak. Ya, beliau jadi alim luar biasa. Itu muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah namanya Imam Hasan bin Ziyad. Imam Hasan bin Ziyad itu 70 tahun baru belajar, tetapi Allah beri usia sampai 140 tahun lebih. Jadi panjang begitu ya. Nanti ada sebuah makalah al-umru kulluhu awanun litolab. Umur adalah semuanya adalah usia untuk mencari ilmu. Wa ba'da sab'ina ibnu Ziyadin tolab, dan setelah usia 70 tahun Imam Hasan bin Ziyad baru mencari ilmu dan akhirnya menjadi ulama besar luar biasa. Kemudian ada ulama Malikiyah yang tua baru belajar. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam Syarah Jamu'us Shaghir. Itu namanya Imam Al-Qaduri. Antaranya yang pernah dengar Imam Al-Qaduri? Mboten. Ini ulama Malikiyah. Dia jadi tukang kayu. Ya, jangan dikira ulama itu tidak punya life skill, Pak. Imam Az-Zarkashi itu tukang kayu yang ngarang kitab Al-Burhan 4 jilid fi ulumil Quran, itu tukang kayu ya. Imam Az-Zarkashi padha karo Nabi Zakaria tukang kayu nggih. Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Nuh tukang gawe kapal. Gitu. Kalau keterampilan skill itu adalah sudah banyak penjelasannya dalam Al-Qur'an. Ini dengan kalau contoh Imam Al-Qadiri itu tukang kayu, tua-tua belajar jadi ulama besar luar biasa. Masih ada kesempatan. Cuman caranya Pak ya, pastikan jenengan punya tempat yang agak khusus ya. Kemudian yang paling tampak itu jangan sampai mata kita terganggu dengan pandangan lain. Usahakan tulisan itu yang gede-gede Pak, yang besar-besar. Jadi cari mushaf yang besar, jangan pakai mushaf yang kecil, mohon maaf. Jadi semua siapapun yang ingin menghafal Al-Quran tolong beri mushaf yang kalau bisa pojok, ayatnya pojok, dan nanti nopo tulisannya yang gede-gede, mushaf yang lembarannya gede. Kalau perlu beli mushaf yang sak meja ndak apa-apa Pak, begini. Nah, ini ibadah, dibaca ya ibadah, dilihat ya ibadah. Mulai ibu-ibu tadi saya katakan, walaupun jenengan nggak sempat baca atau nggak bisa baca, sudahlah buka begini baca, ini sudah pahala. An-nadhar ilal mushafi ibadatun, melihat mushaf adalah ibadah. Ya, ini ada hadis insya Allah. Ya, itu begitu. Ya, tulisan yang besar. Insya Allah barisannya nanti jenengan ingat. Caranya juga Pak, setiap 5 baris itu garisi Pak, garisi dengan pensil atau stabilo dikit, seret 5 baris, seret. Nanti tampak, oh ini baris 1, ini baris 2, 5 Pak, 55. Nanti yang tengah akan tampak, nanti jenengan kelewatan ayatnya akan bisa kita akan tampak nanti kita itu begitu. Sebab Al-Qur'an digaransi oleh Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Quran aku mudahkan untuk diingat ya litubas apa? Fahal mim muddakir ya. Ini Allah janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pasti banyak yang bisa. Lu kok ngoten Pak, jenengan serius mboten Pak Muhadi? Kalau serius saya ikut doakan Pak. Neng serius lho Pak ya. Serius. Janji Allah kalau serius, kata takliman manjada wajada. Barang siapa sungguh dia akan menemukan. Di dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau jenengan serius insyaallah sampai. Al-Fakir ya Pak, kula riyen itu baca kitab fikih 20 jilid Pak, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, baca saja di pondok Pak. Mau beli kapan? Akhirnya atas izin Allah ada teman yang beri hadiah 0 rupiah Pak, datang sendiri kitab 22 jilid. Itu berapa juta itu Pak ya, tapi datang sendiri. Sudah alhamdulillah begitu. Barang siapa sungguh Allah akan beri solusi, akan beri jalan insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa betul kepada Allah, maka dia akan diberi solusi hidup oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib tanpa disangka, termasuk hafalan Al-Qur'anul Karim.
Nggih, mungkin Pak Muhadi juga begini ngoten. Di dalam napa? Jenengan terbesit di dalam. Jenengan kok apalan barang dingal paling ngoten. Lah itu contoh-contoh Pak, ngapunten Pak, ya iki guyone kula gitu. Guyone kula. Ya kula ngapalke Alfiyah di tahun 87. Kula ngapalne Jazariyah ya, yang angil-angil jenengan mungkin nek saged hadiahi. Niki minumane kula pek kabeh jenengan. Nek saged mengki tirokno satu saja, tak ucapne satu kali. Ya, siap telinga nggih. Ya, lu telinga kan, mata, telinga, hati. Syaratnya dengar dulu, terus napa? Lihat, terus masuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bait ya. Insyaallah jenengan. Silakan ya Us ya. Ini bisa dipraktekkan ini. Mangke aja direkam terus ditirokno. Aja direkam. Ya, bahasan dha di dalam Jazariyah. Wahir law syuwadhikat mun zalama uhlul zalami dhufrinin tawzir zama. Ora apal jenengan. Wa bini platin wasraini imri ini meraatin senata ini apal jenengan. Waliyatalat ta'alallahi walad wal mim min mahsatin wa min marad apal jenengan. Angel lu. Oke, ini hafalan ya. Insyaallah jenengan kalau sungguh caranya Pak biar hafalan kata Imam Asy-Syafi'i syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ahbarani bi annal ilma nuru wa nurullahi la yuhda li asi. Anten sing hafal mboten iki? Aku laporkan kepada Imam Asy-Syafi'i ngapunten Bu nggih. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku melapor kepada Syafi'i tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengatakan kepadaku agar napa? Saya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Memorinya jangan sampai terpenuhi dengan memori sampah, gitu. Paham nggih maksudnya nggih? Ya, wa arsyadani bi annal ilma nuru, dan beliau menunjukkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa nurullahi la yuhdali asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, yang suka maksiat. Insya Allah kalau mata kita, telinga kita tidak kita pakai maksiat, insya Allah Allah akan jaga hafalan kita. Setuju nggih? Maka anak-anak niki monggo. Nah, itu begitu. Makasih. Oke, seperti itu Pak Muhadi. Mungkin ada tanggapan? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah. Ketemu monggo sowan. Cerak. Oke. Enggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Sampun nggih Pak Yai, alhamdulillah untuk di sesi ini talk show parenting Quranik dengan tema bangkit dari pandemi membentuk generasi cerdas, sehat, takwa dan berprestasi, dengan sub pembahasan yang lebih inti tadi adalah tentang membangun generasi yang Qurani telah kita selesaikan dengan sangat luar biasa. Partisipasi aktif dari audiens juga sangat luar biasa, alhamdulillah. Maka kita cukupkan untuk di acara sesi ini, biar dilanjut dengan acara yang selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya itu, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mushaf dicarikan mushaf. Mushaf enten. Makasih. Ngaten syukron. Terima kasih. Kula nggih dereng salam dulu ya. Karena ada kelanjutan nanti insyaallah. Punten Pak ya. Bila mana yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dengan munasabah yang insyaallah mubarakah ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang, tapi insyaallah kalau berharap ketemu jenengan yang kesekian kalinya terus dan terus. Mengapa seperti itu? Ini baru sekelumit titik, belum apa-apa kalau kepengen ketemu jenengan ya, ketemu jenengan. Kalau ada garis bawah dari Rasulullah sebuah hadis niki satu jarang dibaca oleh para ulama, mohon maaf nanti Bu ya. Ini ada bahasa begini, monggo jenengan sering ketemu juga parenting seperti ini. Kalau setuju ada hadis begini, aktsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Sampun tanpa jarang ya jarang yang mengantarkan itu ya. Aktsiru minal ikhwan, ini dinukil oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Jadi perbanyaklah saudara, cari saudara sebanyak-banyaknya, karena setiap mukmin besok di akhirat ada syafaat, bahkan syafaat di dunia. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan, karena setiap mukmin ada syafaat pertolongan dunia sampai ke akhirat. Semoga jenengan mendoakan saya mendoakan dengan juga syafaat di dunia sampai ke akhirat insyaallah. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.